Ibu apaan sih datang-datang marah-marah? Ibu itu cuma nggak rela kalau usaha kita ini lama-lama jadi bangkrut. Dulu Ardi bisa mengekspor Sulaiman ke berbagai negara. Tapi kamu apa? Hah, apa? Jual ke lokal aja cuma seberapa? Dra, sekarang berubahlah, Dra. Jangan malas. Kamu itu ngambil Sulaiman tiap hari ke warga sekitar. Tapi yang laku cuma seberapa? Banyak alasan kamu. Ingat ya, kalau sampai kamu itu bawa anak-anak kamu ke sini lagi, saya tidak akan pernah tinggal diam. Ayo sekarang, pulang. Ayo pulang. Pulang. Ayo, cepetan pulang. Iya, Bu. Ayo pulang. Iya, Bu. Cepat pulang. Cepat. Bebas. Iya, Bu. Halo? Ya betul, saya adiknya. Apa? Kecelakaan? Terus gimana keadaan abang saya sekarang? Kenapa, Ndra? Ada kabar apa? Mas Hardika, Mbak. Kenapa Mas Hardika? Pesawat yang ditumpangi Mas Hardika mengalami kecelakaan. Ardi. Dan semua penumpang di pesawat itu nggak ada yang selamat. Hardika nggak mungkin, Hardika nggak mungkin. Kita baru punya anak. Kamu nggak boleh pergi. Apa ini ada hubungannya dengan ucapan besanku waktu itu ya? Bahwa kalau anak kembar itu, kalau tidak dipisahkan, akan terjadi bencana di keluarga ini. Bu, Diana salah apa, Bu? Baru aja kemarin suami Diana meninggal dan sekarang Diana udah diusir. Salah Diana apa, Bu? Kamu ingat gak apa yang ibu kamu ucapkan tentang mimpi itu? Hah? Sekarang anak saya kecelakaan dan meninggal. Saya nggak mau sampai kena sial lagi. Kalau sampai kasih dan cinta masih tetap bersama. Lagian lu tuh bukan bagian dari keluarga kita. Mas Ari udah meninggal. Jadi lu tuh nggak punya hak untuk tinggal di rumahnya lagi. Mendingan lu pergi lo sana lu. Kamu pergi sana dan bawa anak kamu. Ini. Diana rela tinggal dari rumah ini. Diana rela kalau Diana harus diusir. Tapi Diana nggak rela kalau Diana harus dipisahin dari anak-anak Diana, Bu. Diana nggak rela, Diana mau bawa semuanya. Diana mau pisah semua. Nggak boleh. Kamu nggak boleh ketemu salah satu anak kamu. Saya tidak mau kena sial lagi. Cukup anak saya. Sekarang kamu cepat pergi. Ayo pergi. Kasih. Kamu dengar gak? Kamu pergi dari sini. Kalau sampai kamu tetap nekat, masih mau bertemu sama anak kamu, saya akan bawa kasih keluar kota tanpa kamu tahu tempatnya. Dan selamanya kamu akan tetap tidak akan ketemu. Ngerti kamu? Udah. Udah, lu sana pergi. Jadi ibu mertua kamu nggak ingin kamu tinggal di sana lagi. Iya, Bu.
Tapi yang bikin aku sedih bukan itu. Aku nggak apa-apa kalau aku harus diusir dari rumah mewah itu. Tapi aku nggak bisa kalau aku harus dipisahin sama anakku. Dia hal yang paling berharga selain cinta, Bu. Aku nggak bisa dipisahin sama kasih. Yang sabar ya Diana. Ikatan batin seorang ibu dan anak itu pasti kuat. Sejauh apapun mereka dipisahkan, suatu saat mereka akan saling mencari. Ibu yakin, suatu saat kamu, cinta, dan kasih pasti akan bersatu kembali. Kasih. Kasih. Kamu adalah harta ibu yang paling berharga selain cinta. Rindu. Kasih. Gak enak. Baunya gak enak. Ya udah, kamu itu mau makan apa? Nanti nenek masakin yang paling enak. Bu, ibu kenapa sih manjain dia banget? Udahlah, makan aja apa yang ada. Gak usah pilih-pilih. Indra, nggak apa-apa. Ibu suka kok masakin buat dia. Tuh, ibu lihat sendiri kan? Gara-gara ibu sering manjain, jadi berani ngelawan neneknya sendiri. Akhirnya gue berhasil juga ngedidik anak itu jadi pemberontak. Lihat aja itu, makin hari makin bandel. Bagus ya? Iya bagus, rapi. Iya. Ini pesanan Bu Joko nih. Dia pasti seneng. Pesanan itu kemana ya? Ibu, boleh nggak aku ajarin sulam? Aku juga mau bisa. Enggak. Cinta, kamu jangan di sini nak. Nanti kamu kena jarum. Kamu main di luar sana aja ya. Kenapa sih, Nek? Aku nggak boleh deket-deket sama jarum. Tiap aku belajar sulam, pasti nggak boleh. Cinta, nenek itu ngelarang pasti ada alasannya. Nenek tuh takut kalau kamu main jarum, nanti berdarah gimana? Oh, gitu. Ya udah deh, aku nggak akan deket-deket jarum lagi. Nah gitu dong, baru anak ibu. Anak pintar, anak baik. Iya. Ayo dong. Astaga Indra, jadi ini kerja kamu tiap hari? Pantas aja perusahaan kita ini lama-lama bangkrut. Kamu itu nggak becus kerja ya? Ih, ibu apaan sih datang-datang marah-marah? Ibu itu cuma nggak rela kalau usaha kita ini lama-lama jadi bangkrut. Dulu Ardi bisa mengekspor sulaman ke berbagai negara. Tapi kamu apa? Hah, apa? Jual ke lokal aja cuma seberapa? Ndra, sekarang berubahlah Ndra. Jangan malas. Kamu itu ngambil sulaman tiap hari ke warga sekitar. Tapi yang laku cuma seberapa? Akhirnya hutang kita itu jadi numpuk, Ndra. Hutang kita numpuk. Lama-lama usaha kita jadi bangkrut. Kamu ngerti gak sih? Iya bu, iya. Ngapain gue capek-capek ngurusin usaha ini? Mendingan gue nunggu warisan. Bu, alhamdulillah ya Bu.
Bersyukur banget. Hasil sulaman kita makin laris. Iya. Lihat deh. Ini hasil sulaman aku pakai jarum emas ini. Ya ampun nak, udah berapa kali nenek bilang jangan mainan jarum, bahaya.